Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Sukron Fadila dengan NIM 203172310 akan menjelaskan dalam video kali ini yakni terkait metode Riemann yang merupakan tugas akhir mata kuliah metode numerik yang diampu langsung oleh dosen pendidikan matematika Dr. Firda Haryanti MPD. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama, definisi dan konsep dasar. Jadi metode Riemann adalah teknik dasar dalam kalkulus untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi fx. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi ini ada sebuah kurva y sama dengan fx yang garis biru ini. Nah, metode Riemann ini berguna untuk menghitung luas daerah yang ada di bawah ini. Nah, ini luas daerahnya bisa dilihat di sini digambarkan dengan partisi-partisi atau bangun-bangun persegi panjang kecil-kecil. Nah, ini ada penjelasannya. Area dibagi menjadi n bagian persegi panjang kecil, jadi yang warna hijau ini. Kemudian lebar persegi panjang disebut interval delta x. Jadi setiap lebarnya persegi panjang ini disebut interval delta x. Dan tinggi persegi panjang adalah nilai fungsi dari fx. Nah, sehingga secara matematis rumus dari integral metode Riemann ini, integrasi Riemann itu adalah integral dengan batas a dan b fx dx itu akan sama dengan limit n juta hingga sigma dimulai dari i sama dengan 0 hingga n untuk fx. Jika lebar intervalnya sama, tadi yang dimaksud lebar interval itu ininya sama ya, antara perseginya ini lebarnya sama, itu disebut H, maka rumus praktisnya adalah L. Jadi luas bangun di bawah fungsi fx-nya tadi L sama dengan H dikali sigma fx. Nah, ini algoritma perhitungannya, ini nanti yang akan kita praktekkan setelah ini. Yang pertama itu kita harus mendefinisikan terlebih dahulu fungsi fx-nya yang akan dihitung. Yang kedua, kita harus menentukan batasnya, yang mana batas bawah atau A itu batas bawah, dan batas atas atau B. Kemudian yang ketiga, tentukan jumlah partisinya. Nah, yang keempat adalah interval. Kita harus menghitung intervalnya, dan yang kelima nanti kita harus menghitung ini menghitung L-nya, H dikali sigma fxi seperti rumus. Nah, sebelum praktek, di sini penerapan praktis dari integrasi Riemann ini, karena metode Riemann ini termasuk pada metode integrasi. Nah, ini ada yakni yang pertama untuk menghitung luas area peta. Jadi ilmuwan itu menggunakan metode Riemann ini untuk menghitung luas area peta, kemudian menghitung volume permukaan tanah dan menghitung volume benda putar. Oke, next, selanjutnya langsung saja kita praktek. Baik, sekarang kita akan langsung saja praktek metode Riemann. Nah, ini ada sebuah soal di sini. Soalnya, hitung integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 4 dari x kuadrat plus 2 dx menggunakan metode Riemann dengan n sama dengan 6, kemudian bandingkan hasilnya dengan integral biasa. Nah, langkah pertama di sini ada algoritmanya, definisikan fungsi fx. Jadi fungsi fx-nya sudah bisa kita lihat bahwasannya fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat plus 2. Ini fungsi fx-nya. Oke, yang kedua adalah tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Nah, di sini A itu adalah batas bawah tadi, sesuai di penjelasan sebelumnya. Maka batas bawahnya adalah 1. Kemudian dimasukkan saja. B itu adalah batas atas, maka batas atasnya adalah 4. Sedangkan di sini langkah ketiga, jumlah pembagi area n. Jadi n-nya yang pertama di sini n-nya ada berapa di sini? N-nya ada 6. Ditulis n-nya. Kemudian H itu menggunakan rumus H sama dengan B min A dikurangi D dibagi N, sehingga kita masukkan saja hanya H sama dengan
kalau penulisan rumus di Excel itu klik sama dengan, kemudian buka kurung, B-nya kan ini ya 4, maka klik yang 4, dikurangi A-nya 1, tutup kurung, kemudian dibagi, maaf, jadi kemudian dibagi pakai tanda per. Nah ini dibagi dengan dibagi dengan N ya, dibagi dengan N. Nah ini sudah, jadi rumusnya seperti ini, B min A dibagi dengan N. Nah, kemudian langsung saja di enter, maka ketemu hanya adalah 0,5 ini. Jadi ketika kita menghitung metode integrasi Riemann dengan menggunakan Excel, jadi kita menggunakan rumus-rumus di Excel ini. Oke, next, selanjutnya adalah kita tinggal menghitung L. Tapi sebelum itu kita harus menemukan iterasinya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kita coba dulu bahwasannya batas bawahnya tadi kan 1. Kita coba iterasi pertama, berarti dengan X-nya itu sama dengan 1. Nah, kemudian Fx-nya, kalau X-nya sama dengan 1, maka Fx-nya bagaimana? Tadi di awal sudah kita definisikan bahwasannya X itu adalah X kuadrat plus 2. Nah ini, maka di sini Fx-nya itu kita masukkan saja sama dengan X. X-nya kan kita pakai yang ini ya. Ini X saja hasilnya, kemudian dipangkatkan. Untuk pangkat kita menggunakan tanda pangkat 2, tulis pangkat 2, kemudian ditambah dengan 2. Nah seperti ini. Ini adalah rumus Fx-nya, X kuadrat plus 2, X pangkat 2 kemudian ditambah 2, di enter saja. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, oke, ketemu Fx-nya 3. Selanjutnya di sini, oke, selanjutnya di sini untuk yang iterasi keduanya kita tuliskan di sini iterasi kedua. Nah, X-nya bagaimana? Iterasi kedua itu dilihat dari IX ini ditambah dengan H yang sudah kita cari tadi. Maka kita tulis sama dengan, kemudian klik sel X ditambah dengan H. Nah, kemudian karena hanya ini nanti nilainya akan tetap meskipun iterasi keberapapun, maka kita klik di sini F4. Nah, agar muncul tanda dolar ini. Ini artinya sudah dikunci. Klik enter. Nah, 1,5. Kemudian kalau sudah begini, bisa kita tarik untuk iterasinya di sini. Kita tarik sampai menghasilkan sampai berapa? Sampai ini. Sampai batas atasnya kan tadi 4. Berarti sampai kita tarik sampai menghasilkan angka 4. Terus tarik, oh ini masih 3, terus tarik. Nah, ini sudah 4. Berakhir pada iterasi keberapa kita hitung? Pada iterasi ke-7. Oke, saya ulangi lagi kenapa ini sampai 4, karena batas atasnya tadi 4 sesuai di soalnya, sedangkan batas bawahnya adalah 1. Oke, tinggal kita untuk mencari nilai Fx-nya. Kalau tinggal kita tarik di sini Fx-nya. Nah, sudah muncul semua. Jadi memang kemudahannya kalau kita menggunakan rumus Excel seperti ini. Oke, selanjutnya adalah masuk ke sini. Kita harus menentukan sigman Fx-nya atau jumlah dari semua Fx-nya. Kenapa kok harus menentukan itu? Karena rumus integralnya kan ini nanti nilai H dikali dengan sigman Fx. Artinya sebelum itu kita harus mencari dulu nilai Fx-nya terlebih dahulu. Oke, caranya bagaimana? Kalau di Excel kita bisa menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan semua nilai Fx-nya ini, mulai dari iterasi 1 sampai iterasi 7. 3 sampai 18. Langsung saja berarti sama dengan klik sum, buka kurung, kita masukkan ini sampai kita geser ke bawah sampai ini. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, ketemu hasilnya adalah 64,75. Sekarang kita baru kita masuk ke yang kelima ini, menghitung L-nya atau luas daerahnya menggunakan metode Riemann. Nah, kita H dikali sigman Fx atau jumlah dari Fx yang kita cari. Maka rumusnya adalah kita tulis sama dengan H
H yang mana tadi, yang ini ya, klik saja kolom H-nya, kemudian dikali, kalau perkalian itu pakai bintang, dikali dengan jumlahnya tadi yang sudah kita jadi. Ketemunya adalah 32,375. Nah ini ketemunya. Oke, begini ya. Nah kemudian di sini kalau sudah selesai, soalnya tadi kan disuruh untuk yang pertama menentukan hasilnya menggunakan metode Riemann. Nah ini sudah ketemu, yakni 32,375. Nah selanjutnya kita harus membandingkan dengan menggunakan hasilnya dengan integral biasa. Nah ketika dihitung integral ini, integral tentu ini dihitung menggunakan integral biasa, nah ini akan menghasilkan nilai 27 ketika dihitung menggunakan secara manual. Kita coba cari perbandingannya dengan mencari errornya. Error di sini sudah ada rumusnya, bahwasannya error itu sama dengan selisih hasil perhitungan Riemann dengan perhitungan kalkulus dibagi dengan perhitungan kalkulusnya dikali 100%. Oke, bagaimana caranya? Ini ya, berarti ini yang perhitungan Riemann, ini perhitungan kalkulus. Kita langsung menggunakan rumus sama dengan kita menggunakan rumus ABS. Apa rumus ABS itu? Karena selisih pasti hasilnya harus positif, ya kan? Nah, nilai rumus ABS ini nanti menghasil agar nilainya selalu positif. Buka kurung. Nah, Riemann-nya ini dikurangi dengan kalkulus karena selisih. Kemudian kita bagi dengan perhitungan kalkulus, berarti yang ini dikali dengan 100%, berarti dikali dengan 100, gitu aja. Nah ini ketemunya adalah 19,9074071 sekian persen. Nah jadi maka jawabannya adalah ini ya, jawabannya yang pertama di sini jawaban. Jadi yang pertama perhitungan menggunakan Riemann sama dengan 32,375. Setelah dibandingkan dengan hasil integral biasa, diperoleh error 19,9074071%. Oke, jadi ini kesimpulannya. Oke, baik. Jadi memang ketika menggunakan metode Riemann ini merupakan metode integrasi yang memang paling sederhana. Artinya nilai errornya ini akan semakin besar. Kalau nilai error yang semakin kecil itu di metode integrasi lainnya. Oke, baik, itu saja mungkin untuk penjelasan langkah-langkah mengerjakan metode Riemann menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.